Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Berjumpa kembali dengan kami dari Buih Lebah, singkatan dari Buat Lebih Baik, bersama Pak Muhammad Muslim dan saya Ratna Irawati. Pada sore hari ini kita akan membahas tema kesempatan dan kesempitan. Betul begitu ya Pak Muslim ya? Ya. Iya, lupa nanya kabar. Pak Muslim baik, sehat? Alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah. Ya. Dan saya semakin sehat karena di depan saya ada durian. Oh gitu. Iya, ini sarana sehat saya, Pak. Iya, ini apa, Pak? Korelasinya antara tema kesempatan dan kesempitan dengan buah durian yang ada di depan ini, Pak? Ya, ini salah satu analog pemirsa yang lebih mudah memahami kesempatan dan kesempitan, peluang dan bukan peluang, sukses dan gagal. Kalau dikembangkan lagi banyak, gelap dan terang dan dualisme semacam itu. Cuman lebih berkaitan dengan konstruktivitas atau produktivitas yang harus naik dan bertambah. Maka lebih tepatnya pada kesempatan dan kesempitan. Kenapa ini saya mengambil durian sebagai analog? Banyak sebetulnya, apakah itu terjadi pada hewan, pada tanaman, pada manusia, pada pekerjaan, pada ilmu dan sebagainya. Ada proses tumbuh kesempatan itu dari nol, tidak ada, sampai kemudian berkembang tumbuh menjadi lebih dewasa, lebih matang, sampai berbuah, sampai mati, sampai bosok, kesempatannya hilang. Nah, kira-kira itu. Sehingga kebetulan aja ini ketika di perjalanan tadi ketemunya durian. Iya Pak, saya alhamdulillah Pak ketemunya durian. Jadi antara harapan sebuah pertemuan, peserta pertemuannya itu bisa ikut menentukan kenapa yang terpilih durian. Oh gitu ya. Karena jenengan harap-harap durian. Iya, jadi energinya sudah tersambung. Sehingga di perjalanan itu saya awalnya milih pisang. Ya. Iya Pak. Karena ada kompetensi pesertanya, itu bisa dimungkinkan terjadi. Iya. Tapi memang luar biasa ya Iya. Pak ya gitu loh. Kalau dijelaskan secara ilmiah sih panjang, padahal sebetulnya Iya. bisa dijelaskan secara ilmiah. Iya, bisa. Karena jangan menuju ke sini Iya, gitu. iya. Dan kebetulan saya itu bukan penggemar pisang, saya Iya. penggemarnya durian. Loh, Iya. kan nyambung kan Pak Iya. gitu loh. Tinggal kekuatan keinginannya ini Iya. lebih kuat mana antara tarian pisang, durian dan buah-buah yang lainnya itu berpengaruh. Artinya apa? Kerentak seseorang ya yang sungguh-sungguh dan tidak sungguh-sungguh itu menentukan datangnya sebuah materi, datangnya sebuah buah, datangnya sebuah pekerjaan, datangnya sebuah kesuksesan. Kerentaknya ini berpengaruh. Oleh karena itu, Kerentak itu bahasa Indonesia apa Pak? Firasat gitu. kerentak itu niat. Oh, oke. Ya. Niat yang sebelum terucap dalam hati, keinginan bawah sadar ya. Ini kerentak. Ini. Ketika kerentaknya tidak sungguh-sungguh, maka keberhasilan kita atas apa yang kita hajatkan, kita inginkan, itu berpengaruh. Nggak akan maksimal. Iya, duriannya nggak mau datang. Iya. Datang pisang tadi. Iya. Nah ini pemirsa, banyak fenomena yang kalau dikupas itu panjang. Cuman kita masuk ke materi aja. Nanti materi-materi yang lain kita isikan pada edisi berikutnya, periode berikutnya. Iya. Nah, ini saya jelaskan. Kesempatan itu seperti buah durian ini. Coba kita perhatikan. Ini meletek. Ini kebetulan jenisnya memang warnanya kuning. Sedangkan ini walaupun meletek, walaupun masak, itu nanti akan tetap hijau. Meletek itu terbelah ini ya Pak ya. Terbelah, masak. Iya. Ya, artinya masak. Nah, ada banyak jenis durian, mungkin bisa ratusan atau ribuan jenis durian. Ini salah satu. Nah, kesempatan itu semacam ini. Ini artinya apa? Ini lebih masak. Artinya apa? Kesempatan untuk enaknya, kesempatan untuk berhasilnya, ini lebih dulu. Iya. Nah, ini agak menyusul. Iya. Artinya kalau buah ini tidak dimakan sekarang, masih kira-kira ini ya, antara 2-3 hari ini akan masak maksimal, akan menjadi semacam ini. Tetapi kalau 5 hari semingguan ini masih bisa. Sehingga apa? Kesempatan ini lebih pendek daripada ini. Untuk saat ini. Untuk saat ini. Karena Untuk kasus ini. Ya. Untuk kasus bidang-bidang yang lain di pekerjaan, di masalah, di kesehatan, di semua bidang. Kesempatan itu ada yang jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan sangat pendek. Tinggal kita bagaimana memanfaatkan kesempatan ini menjadi sesuatu yang punya nilai panen, nilai hasil, nilai unduh, sehingga bermanfaat. Karena apa? Kalau melewati masa kesempatannya, dia akan gosok, tidak bisa dimakan. Kesempatan itu tidak datang sekali pemirsa. Andaikan ini tidak kita makan, kita lupa, kemudian bepergian, dan ini kemudian bosok, ya kan? Untuk kesempatan ini hilang, untuk buah ini. Tapi untuk kesempatan memperoleh buah durian yang lain, itu dimungkinkan. Namun, apa yang terjadi pemirsa? Hal yang perlu kita pelajari bersama, jangan kesempatan apapun yang di depan kita itu hilang sia-sia. Ini yang mendasar yang ingin saringkan kepada pemirsa, agar kita itu selalu responsif, peka terhadap kesempatan apapun.
Ini jangan kemudian kesempatan itu dipilihkan yang besar-besar Ya. atau yang kecil-kecil saja. Ini contoh pemirsa, ini tadi sudah saya buka. Ini pada saat kita buka sekarang ini posisi maksimalnya. Jadi dia meletaknya itu kira-kira sudah mulai kemarin dan ini tadi maksimal. Ketika sampai kepada proses maksimalnya kesempatan, ini terenaknya. Oh, oke. Karena apa? Unsur-unsurnya sudah masak. Ketika buah itu pada masa tertingginya itu terenak, termanfaat. Karena kalau dimakan unsur-unsurnya itu maksimal. Kalau kurang puncaknya ini unsur-unsurnya kurang matang, kalau sudah turun akan mengalami pengurangan manfaatnya juga. Sehingga oleh karena itu kesempatan itu sangat terbatas pada kesempatan maksimalnya ini. Ini dapat buah, golden momennya. Ini contoh. Ini kalau berlama-lama cepat busuk. Sedangkan ini pemirsa, ini bisa tahan agak lama. Nah, ini tadi sudah saya buka supaya cepat aja ngambil videonya. Ini kayak begini. Ini masih utuh, nggak ada kayak cemet-cemetnya yang apa ini kan. Nah, ini pemirsa, warnanya agak kuning, ini jenis. Ada banyak, saya katakan tadi ribuan durian gitu kan. Ini tentu rasanya beda sama ini. Kalau ini ada agak pahitnya, ada gurihnya. Kalau ini banyak manisnya, banyak sekali. Demikian juga kesempatan-kesempatan kita di bidang pekerjaan, di bidang ibadah, di bidang seni, di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, di bidang macam-macam kehidupan. Itu ada kesempatan nolnya, tidak punya kesempatan seakan-akan, sampai naik kepada puncaknya, kemudian turun. Nah, bagaimana menggunakan kesempatan ini, ya, kita harus pintar-pintar. Oh, ini masih nol, masih lama. Contoh gini, pemirsa, masih nol, ya. Ini, contoh ini. Nah, ini pemirsa, ya, biji. Biji ini punya kesempatan untuk ditanam, tumbuh, ya, sampai kemudian berbuah. Kalau dari biji begini biasanya umur 10 tahun ke atas baru berbuah. Kalau yang sekarang itu ada stek, ada okulasi, kemudian ada teknis-teknis lain percepatan, itu bisa 4 tahun bisa berbuah. Nah, ini punya kesempatan bisa menghasilkan rasa yang semacam ini, tergantung jenis, bisa semacam ini. Kalau kita tanam, diopeni pada tempat yang tepat, kita openi perawatan-perawatan yang lainnya, sampai kemudian tumbuh cukul, sampai tumbuh buah. Ini pun punya kesempatan untuk rasanya semacam ini yang kita makan, cuma jangkanya panjang. Sehingga kita harus pandai-pandai menganalisa, mengidentifikasi, menyimpulkan bahwa kesempatan ini masih 15 tahun lagi. Kita harus tahu, harus sadar. Jangan menunggu ini berlama-lama, gitu loh. Kita tunggu ada kesempatan, ada kesempatan. Ketika kesempatan ini sudah dilakukan, ditanam, lakukan kesempatan-kesempatan yang lain yang beraneka macam. Sehingga apa? Peluang kita untuk memperoleh kesempatan-kesempatan kenikmatan, produktivitas, ya, itu semakin banyak. Jadi tidak hanya menunggu lah. Tidak hanya menunggu, setiap kesempatan apapun gunakanlah punya nilai manfaat. Sehingga apa? Kita menjadi orang yang peka, menjadi orang yang sensitif, pintar pemirsa, menghasilkan manfaat. Kalau ini sering dilatih dari yang kecil-kecil. Kita kehilangan kesempatan, ya, enak kalau sudah terbiasa. Mohon maaf pemirsa, ini tidak sok baik, ya. Saya kalau ada makanan terbuang, bingungnya bukan main. Ini akan terbuang. Apa? Karena menjadi sesuatu yang tidak manfaat. Sehingga selama itu belum busuk, ya, ini saya dulukan daripada yang baru. Ya banyak terjadi orang itu begitu, ini yang baru dapat, yang ini dibuang. Ini yang alam pemirsa, nggak suka. Karena apa? Membuang kemanfaatan. Nah ini contoh ya, demikian juga di pekerjaan. Kita itu bisa nol kesempatan menanam benih pekerjaan, menjalin hubungan dengan seseorang, menjalin kemudian dengan belajar, aku punya peluang untuk mengembangkan bisnis ini, dipelajari, tanya. Ini sama dengan menanam biji durian itu, biji nangka, biji pisang, ya, dan lain-lain. Itu kita tanam sebanyak-banyaknya, tentu sesuai dengan kemampuannya. Jadi jangan menanam banyak terus nggak diopeni. Kesimpulannya gini, kalau dikaitkan dengan masalah bisnis atau usaha itu tadi, semisal saya nol pudul dalam hal pengetahuan, saya hanya punya modal, saya ingin bisnis ini, katakanlah sesuatu itu. Setelah saya wujudkan gitu, saya tidak boleh hanya bermodal keyakinan bahwa bisnis saya ini memiliki kesempatan untuk bisa berkembang. Tapi saya juga harus menambah wawasan yang bisa mempercepat perkembangan dari bisnis saya. Itu begitu ya Pak ya? Sama dengan perawatan, kita nanam biji, kemudian tumbuh, dipupuk, diobati, ditangir itu dicongkel-congkel tanahnya. Kalau ada hamanya, kemudian disemprot atau dibunuh. Kesempatan itu bisa ditanam, dipelihara, diopeni, untuk kemudian sampai berbuah. Iya. Jadi pemirsa kan sering dengar ya, kadang-kadang itu banyak istilah di dunia kerja maupun di dunia bisnis, kita meistilahkan bahwa orang itu sukses karena orang itu utun. Gitu. Utun artinya dia sudah mengambil bisnis itu dan dia terus berjalan di bisnis itu, berikut jatuh bangunnya, sehingga akhirnya dia bisa sukses. Tapi utun itu bukan hanya sekedar utun dia
terus di jalur itu tanpa penambahan ilmu, tanpa belajar, tanpa belajar, ikhtiar lainnya, terus dipelihara supaya tumbuh gitu. Jadi utuhnya itu harus ditambah dengan pertambahan ilmu yang bisa ikut membantu membangun bisnis ini. Iya, kan gitu ya, Pak? kalau dalam bahasa yang lebih simpel dengan kesempatan, kita openi, kita rawat supaya kesempatannya kian dekat. Ya. Jadi kesempatan itu bisa jauh, bisa dekat, kemudian bisa sirna. Ya, betul. Banyak orang yang ini pohon ini ya sudah masak, tetapi nggak diondok-ondok. Jatuh pemirsa, kadang dipangan codot, kadang dipangan tupai, bajing, kadang diambil orang. Itu bisa hilang sia-sia yang kesempatan kita bangun. Jadi dipelihara terus kesempatan itu. Ini yang kalau kita semakin asa, kita melihat di mana-mana itu akan selalu berupaya. Ini harus bermanfaat, ini harus bermanfaat, ini harus bermanfaat. Bukan serangka pemirsa. Saya punya juragan dulu pemirsa, punya bisnis transportasi, truknya itu 150. Ya. Tapi usaha-usaha lain itu selalu diambil. Dia pakai dekorasi, saya ngerangkap nyupir, saya ngerangkap pendekor. Tapi tidak melepaskan bisnis pertamanya ini ya, Pak ya. Pertamanya selalu ada kesempatan sampai nggak masuk akal, Bu, ya. Kosmetik itu bisa bayar 3 kali, 5 kali. Pada berapa harganya? Tapi dia tanam, kemudian nanti berarti kesempatan ini 3 bulan, kalau ngasur per bulan uangnya balik. Ini dipelihara, diopeni, dikembangkan. Sehingga apa? Seakan-akan dia bisnisnya banyak, padahal dia pendidikannya maaf, cuma SMP kelas 2. Iya. Ya sekarang Pak, kita bicara soal parameter. Kadang-kadang kan orang itu sulit sekali menjatuhkan pilihan bahwa ini adalah kesempatan terbaikku, atau oh ini nanti masih ada kesempatan yang lain. Kadang-kadang kan sulit. Kalau buah itu kan parameternya jelas Pak ya, gitu. Mungkin kalau durian itu dari karena dia udah terbelah, terus dari bau wanginya, terus mungkin dari duri-durinya ini yang sudah tidak terlalu tajam dan sebagainya lah, gitu. Tapi kalau kesempatan yang lain gitu loh Pak, yang kira-kira itu parameternya juga kurang jelas, itu bagaimana kita bisa menentukan bahwa itu adalah momentum kesempatan terbaik kita? Awalnya belum paham, kita tahu dulu, tahu pada orang yang mengerti. Katakanlah bisnis jati. Jati itu nanam pohon jati, itu 25 tahun baru panen. Nah kita tanya kepada orang yang pintar untuk tahu dulu. Setelah tahu, sampai belajar praktek, nanam. Kemudian jadi kenal, tahunya banyak jadi kenal. Kenal banyak jadi ngerti, ngerti jadi paham. Setiap pemahaman, pengertian, pengenalan dimulai dari tahu dulu. Jangan nggak tahu ditekuni, sudah hancur sudah. Jangan percaya kepada orang, apalagi sekarang banyak janji-janji gitu kan. Wah nanti kalau bisnis ini hasilnya kelipatannya bisa 400% dalam sekian bulan. Nah ternyata uangnya dimasukkan, halo. Ya. Tapi ada lagi yang lebih sulit Pak. Sering kan kita lihat, entah itu melalui sosmed, apa-apa, itu sering terjadi program-program promo. Misal nih, klinik kecantikan. Kadangkala dia taunya itu sudah 2 hari menjelang masa promo itu berakhir. Misal tanggal 28 dia baru tahu promo itu. Tapi dia belum gajian. Gitu loh Pak. Dia gajiannya mungkin tanggal 1 atau tanggal 2. Tapi karena dia ingin promo ini, sampai akhirnya dia berhutang. Semisal dia tahu promo ini lebih awal, semisal tanggal 1 bulan yang 1 bulan kemarin ini atau tanggal 2-nya dia udah tahu, kan dia bisa nyimpen uangnya gitu loh Pak. Ya, karena dia tahu udah mepet batas akhirnya gitu. Dia sampai berhutang gitu. Karena bolak-balik dikonfirmasi bahwa batasnya sampai tanggal 31, batasnya sampai tanggal 31 sudah enggak bisa. Oke, akhirnya dia ikut. Nah ternyata 1-2 hari setelah dia mengikuti itu, dia melihat lagi iklan promo itu. Ternyata promonya masih ada, gitu loh Pak. Nah waktu ditanya, ya alasannya diperpanjang lah, apalah apa. Lah pada saat habis masa promonya yang perpanjangan itu masih ada lagi lah, berarti itu kan teknik marketing sebetulnya Pak. Gitu loh, itu kan teknik marketing. Tapi banyak orang kejeblong di situ, gitu loh. Jadi kan kesel gitu loh Pak. Loh kok seperti inilah, itu yang hal-hal yang seperti itu tuh bagaimana kita bisa lebih paham bahwa ini adalah golden moment kita untuk mengambil promo itu, mana yang tidak, itu aja. Nah ini kembali kepada kesempatan tadi. Ada yang katakannya halo, ya kesempatan menipu. Nah oleh karena itu tentu kita tidak langsung bisa, tetapi indikasinya itu bisa kita dekati supaya kita tidak salah dalam membaca sebuah kesempatan. Jangan menyalahkan penjualnya. Yang intinya begini, apakah aku dengan hutang ini bisa menghasilkan manfaat yang lebih besar daripada aku menunggu kesempatan berikutnya? Ini harus pintar-pintar. Iya, masalahnya itu Pak, dia nggak tahu kalau masih ada kesempatan yang berikutnya itu, gitu loh. Ya kan? Tidak ada apa-apa. Artinya apa? Kalau betul-betul tidak ada uang, ya kan, dengan pinjam kemudian tidak ada server untuk menyaurnya tidak jelas, ambil keputusan aku tidak ambil promo ini. Terus jangan kepikiran takut kehilangan kesempatan, karena kesempatan berikutnya pasti ada. Seperti durian ini, ya kan? Kita tidak bisa sempat makan sekarang, bisa beli lagi besok, bisa beli lagi lusa, ya kan? Demikian juga bisa kesempatan lagi kalau nunggu pohon musim berikutnya. Artinya apa? Jangan kita mudah panik, mudah terkecoh bahwa kesempatan itu harus
penuhi. Berarti dikembalikan lagi pada kesiapan dari diri kita Kesiapan sendiri. kita, kemampuan kita, kesehatan kita, demikian juga unsur-unsur positif, konstruktif yang lain, itu menjadi sebuah pertimbangan. Ya, ya. Ketika mengambil percepatan untuk pinjam ngambil promonya harus menghasilkan keuangan, keuntungan, tapi ketika menundanya, pertimbangannya harus atas dasar menghasilkan kemanfaatan. Nggak beli sekarang nggak apa-apa, memang nggak ada kesempatannya, jangan dipaksakan. Ambil kesempatan yang kita mampu. Nah, kira-kira itu pemirsa sedikit bisa dikembangkan, apakah itu pada keimanan, apakah itu pada kepercayaan, apakah itu pada profesi untuk dapat kedudukan, status yang lebih tinggi, apakah mobilnya ditukar menjadi yang lebih bagus atau dijual kepada yang lebih rendah karena kompetensi yang lain, demikian juga pertemanan, ya. Lihat perkembangannya. Ketika ada kesempatan untuk bisa konstruktif dipelihara, ya kan, peliharalah pertemanan itu, persaudaraan itu, demikian kerjasama itu. Tetapi ketika jelas-jelas itu sudah tidak punya harapan, tidak punya kesempatan, harus berani ambil keputusan, maka ini aku tutup, aku putus hubungannya, cari kesempatan lain yang menguntungkan. Kalau dalam filosofi pergaulan, pilih teman, pilih lingkungan yang sesuai. Ini salah satu filosofi orang yang umurnya 70 tahun, kelihatan masih muda. Saya tanya pemirsa, apa rasanya? Salah satunya, pilih teman yang tepat. Kalau cocok bina, kalau tidak cocok beritahu ketidakcocokannya, kalau tidak bisa diperbaiki, tinggal. Jangan hubungan dengan orang itu. Karena akan merusak pada kesempatan-kesempatan baik berikutnya, tetapi akan datang kesempatan-kesempatan destruktif negatif lainnya. Nah, selamat mengembangkan pada bidang-bidang yang lain, tidak hanya tanaman durian, apapun punya kesempatan untuk punya nilai tambah, perbanyaklah. Karena Anda akan semakin RAM-nya tinggi, kepekaannya tinggi terhadap kesempatan, kalau dalam bahasa spiritualnya, kerahmatan yang akan ditanam dan diunduh di mana-mana. Baik pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan materi kami yang pada sore hari ini judulnya Kesempatan dan Kesempitan. Semoga ada manfaat yang mengiringi atas materi ini. Dan berikutnya jangan lupa saksikan konten Bui Lebah, karena kami akan membawakan materi-materi dengan judul-judul yang lain yang tentunya akan jauh lebih menarik lagi. Terima kasih. Amin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.